Yang paling top yang pernah laku, wah dalam satu hari itu bisa berapa porsi? Yang paling top pernah berapa, Pak? Yang paling top satu hari itu bisa 600 mangkok. Ya. Nah, Jadi 600 mangkok itu berapa kilo baksonya? 600 mangkok itu mungkin sekitar 50 kilo. Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Obrol-obrol kali ini saya akan mengajak teman Indonesia yang tinggal di London yang punya usaha yang cukup besar. Jadi kita tanya-tanya sama Pak Zukni untuk sharing. Oke, sebelumnya silakan memperkenalkan diri, Pak. Selamat sore semuanya, teman-teman dimanapun berada. Saya Zukni, aslinya sih udah bisa ditebak ya dari Semarang. Saya udah dari 1998 uh, berlabuh di sini di UK ya, akhirnya karena sebelumnya saya memang pekerjaannya berlayar. Jadi saya sudah tinggal di sini mungkin lebih dari 20 tahun ya. Kira-kira itu saya dulu pertama awalnya sebelum bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri dengan gratis ya, itu karena saya dulu sekolah di perhotelan di NHI Bandung, jurusan Tata Boga. Tarik kilas balik sebentar. Lulus NHI tahun berapa, Pak? Tahun 1989. Lulus NHI 89, 1989 kerja di kapal. jadi Tahun berapa kapal sampai tahun kan berapa? nggak lama, cuma 3 tahun ya ke situ. Terus terdampar di UK ceritanya gimana? Apakah lagi keliling-keliling, udah berhenti aja di sini? Atau ada Iya, cerita tersendiri biasalah dari kita kapal? banyak teman-teman di kapal dan termasuk saya sendiri itu akhirnya kan ketemu pasangan di Cie. kapal sama teman kerja di kapal, kemudian kita memutuskan untuk tinggal pertama kita tinggal dulu di Irlandia karena istri saya dulu asal dari Irlandia, Hmm. kemudian kita pindah ke UK, ke London karena emang ya mungkin tempat paling favorit buat kita lah sampai Iya. sekarang di sini. Nah, jadi begitu dari NHI kapal, akhirnya ke Irlandia, kerja di hotel dong Pak sesuai dengan bidang ilmu. Berapa tahun kerja di hotel? Iya, itu terus kita memang saya memang biasanya ciri orang kerja di hotel tuh ya biasanya gitulah ganti-ganti terus loncat-loncat, selalu bekerja di area hotel, restoran dan catering. Nah, dari kerja di hotel, terus ceritanya jadi jualan bakso gimana? Jadi dulu kita kalau ada event, Pak Zukni suka buka stol bakso. Nah, sebetulnya waktu jualan bakso itu masih kerja di hotel, jadi jualan bakso itu nyambi-nyambi ya? Iya, sebetulnya setelah saya sudah meninggalkan di uh, area perhotelan dan makanan juga saya sempat ganti dengan bekerja di sopir taksi ya di Manchester. Tetapi saya tetap masih menggeluti karena ini juga udah kayak apa ya mendarah daging gitu ya jiwa saya sama makanan. Jadi kayak hobi gitu seneng apa uji coba tes apa di Tes rasa. dapur gitu ya. Terus juga memang menurut saya gimana ya makanan apa ya yang kira-kira tuh yang dia benar-benar yang mengobati rasa kangen kita gitu. Jadi Mhm. akhirnya itu saya ketemu akhirnya oh iya saya sempat aku mau bikin bakso. Tahun berapa itu Pak? Sampai Itu mungkin saya ide-ide, ya, merancang-rancang, kepikir-kepikir, tapi jebret, udah jualan pertama kali saya bakso mungkin tahun sudah berapa? iya saya sudah mulai membuat bakso mungkin sudah 10 tahunan ya dari sekarang tapi memang dari awal itu kan karena keinginan aja ya. Jadi ya tes uji coba gagal, tes uji coba gagal gitu terus sampai lama gitu mungkin sampai 1 tahun 2 tahun. Sekarang saya alhamdulillah sudah punya set formulasi yang sudah jadi, yang sudah bagus. Sudah bagus, saya katakan sudah bagus karena sudah banyak yang nyoba dan mereka kembali lagi. Oke, sip. Nah, itu jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu lah ya, mulai jualan. Ya. Pertama kali jualan di mana, Pak? Ya, saya pertama biasanya jualan pertama di teman-teman dulu di Indonesia, di tetangga sesama tangga ya di lingkungan Manchester gitu ya. Kalau
kegiatan kumpul-kumpul orang Indonesia, apapun itu acaranya, biasanya Pak Zukni selalu buka stall, entah itu 17-an, apalagi Pak Lebaran, Indonesian Ya, Weekend. banyak sekali event-event yang major event Indonesia yang major seluruh UK itu ada kayak di rumah kedutaan di Ya. kediaman KBRI. Bapak Dubes itu ada biasanya setiap 17 Agustus, perayaan 17 Agustus, terus kemudian ada beberapa acara event besar sekarang yang itu ya di Hello Indonesia, di Indonesia Weekend di Kalau London. ditotalkan Pak dalam setahun ya, biasanya kita mulai spring sampai dengan akhir September tuh Indonesian Weekend ya, masih suka ada event. Total kalau tidak ada pandemi biasanya Bapak biasa jualan berapa kali dalam setiap event dalam satu tahunnya? Untuk setahun mungkin ada sekitar 10 event. 10 ya, Ada termasuk sekitar 10 Indofest. event. Iya, termasuk Indofest ya. Nah, itu yang gede-gede 10. Iya, itu biasanya ya secara lokasi kan juga ada di London, terus ada acara misalnya kibar yang selalu bergilir di beberapa kota bergantian gitu ya. Jadi kita selalu juga siap untuk traveling ke kota-kota lain juga. Biasanya kalau setiap event berapa mangkok Pak yang laku? Hitungnya per porsi lah ya. Yang paling top yang pernah laku, wah dalam satu hari itu bisa berapa porsi? Yang paling top pernah berapa Pak? Yang paling top satu hari itu bisa 600 mangkok. Tapi sebenarnya permintaannya masih tinggi. Jadi ya istilahnya jam pelayanan masih buka ya, tapi antrean masih nunggu, tapi kita udah stok udah habis. Ya. Nah, jadi 600 mangkok itu berapa kilo baksonya? 600 mangkok itu mungkin sekitar 50 kilo. 50 kilo. Dikerjakan oleh Bapak sendiri atau ada asisten Ya, berapa orang yang bantu? Kalau ada event kita biasanya kita tetap persiapannya di rumah, kita persiapan sendiri dengan membagi waktu sebelumnya dengan baik ya. Cuman untuk pelayanannya di stall-nya dalam hari penjualannya biasanya kita dibantu dengan beberapa tenaga tambahan. Itu 50 kilo itu sekulkas penuh dong Pak dari atas sampai bawah kali ya? Iya betul. Jadi kita memang harus tambah kulkas lagi, tambah freezer, seru ya Pak? Double ya seru. Jadi kalau mungkin dilihat di rumah saya di konservatoris itu walaupun rumah pribadi tapi udah kayak pabrik. Pak Zukni ini produksi sendiri kan nyetak-nyetak gitu atau pakai mesin? Awalnya dulu kita masih pakai tangan tapi kita sudah beli mesin juga sekarang. Bapak ada yang bantuin? Kita masih cuman berdua dengan istri. Kalau dulu saya malah sendiri. Nah biasanya kalau ini sekarang udah bulan Juni, biasanya banyak sekali event-event. Tapi kan sekarang pandemi ya Pak, di mana-mana nggak hanya Pak Zukni, mungkin beberapa orang Indonesia yang jualan kuliner juga, yang biasa buka stall. Ya sekarang akhirnya banyak yang berjualan online. Nah untuk mengatasi nggak jualan di stall atau nggak buka stall, apa yang Bapak lakukan sekarang Pak? Bukan cuman karena makanan aja ya, tapi karena sekarang saya kan juga pertama dengan situasi COVID ini dan mungkin juga banyak beberapa teman-teman semuanya yang merasakan sama dengan saya. Jadi kita sekarang sudah kehilangan pekerjaan rutin tetap kita ya, di mana yang saya kerjakan sebelumnya saya sebagai sopir di London yang pekerjaan tetap saya sehari-hari. Itu sekarang sudah sama sekali tidak ada peluang itu karena tidak ada turis, tidak ada pengunjung yang datang ke London, jadi semuanya udah benar-benar full stop. Kita mulai lockdown kan Maret nih ya Pak ya. Pak Zukni begitu lockdown langsung kepikir, wah oke deh, sekarang kita produksi yang banyak dan promosi yang banyak. Itu mulai boom bulan apa? Awal-awal COVID udah jualan sampai ada label gimana Pak? Bulan apa awalnya? Mulai dari COVID terjadi, saya merancang sebuah brand baru ya. Ada nggak produknya di situ, bungkusnya? Ada. Ya, ini produk saya. Nah itu produknya ya, penonton channel YouTube Rosi Meilani. Dengan brand baru ya, karena brand baru sekarang bukan kayak dulu namanya bakso bola-bola. Iya, sekarang ganti jadi bola-bola itu dulu brand bakso ya. Tapi kalau brand saya yang baru ini namanya Triple Hot Spicy.
Ini Oke. brand toko nanti, jadi produknya akan banyak. Tapi ini brand tokonya Triple Hot Spicy. Oke. Ya, jadi nanti saya mentarget nggak cuma Indonesia aja, tapi Southeast Asia yang tinggal di sini, orang Timur yang tinggal di sini, yang Wis, masif mantap. ya. Kemudian terus terang juga untuk merambah ke orang-orang lokal di sini. Iya. Jadi nanti akan saya perkenalkan dengan brand baru Triple Hot Spicy. Nah, ini salah Bisa satu produk. lihat belakangnya Pak. Triple Hot Spicy, ada ingredient, ada label halal, ada apa lagi Pak? Ada nutrition informations, ada information company, ya semua seperti standar packaging di sini ya, yang untuk dipajang di toko itu semua ada beberapa standar klasifikasi yang harus diterapkan. Ada semuanya, beratnya berapa semuanya, jadi harus jelas ya. Dan ini tinggal dikasih barcode aja udah bisa dipajang di supermarket seperti ini. Oh itu juga. Nah, jadi ada berapa produk Pak selain bakso, apa aja nih? 4 produk, dari bakso, rendang, yang namanya Glorious Rendang by Triple Hot Spicy. Ininya packagingnya semuanya lengkap. Nah itu satu lagi teman-teman, Putu Ayu. Ini Putu Ayu karena ini sangat kue ini sangat sederhana mungkin kalau di Indonesia ya, tapi untuk di negara Eropa ini kue ini menurut analisis saya awal ya, ini sangat merepresentasikan kue dari tropical, terutama dari Indonesia. Satu lagi apa Pak produknya, kan tadi bilang ada 4 nih. Produknya satu lagi ada es cendol. Oh, cendol. Ini cendol saya packing dengan post pack begini karena kita di delivery online ke luar kota gitu. Jadi kita post pack, kita masukin ke kayak begini ya, di post pack envelope gini. Oh iya, hasil dari evolusi Pak Zukni, sekolah di Bandung, perhotelan, terus di cruise keliling-keliling, akhirnya ke Inggris, Irlandia, Manchester, London, terus jadi driver juga. Tapi di samping itu 10 tahun yang lalu udah nyambi-nyambi jualan bakso, baik di event-event ataupun jualan online. Tapi karena pandemi sekarang, jadi lebih fokus ya udah deh jual makanan. Nah, tapi nggak hanya bakso, tapi juga 3 produk lainnya. Jadi Pak Zukni sekarang punya brand 4, untuk saat ini 4 ya Pak ya? 4 produk yang merepresentasikan makanan-makanan Indonesia, yaitu bakso, rendang, putu ayu, dan cendol. Mengenai kisaran harga Pak, bisa disebutkan nggak harga-harganya berapa aja? Iya, baksonya ini kita jual kan satu paket 750 gram ya. Jadi kalau pentolnya sedang gitu ya, itu kira-kira sekitar 35 butir. Ini harganya 10 pon kita jual. 10 pon 750 gram ya pemirsa. Oke, sekarang rendang berapa gram? Rendangnya setengah kilo, 500 gram. Ini 10 pon juga harganya. 10 pon juga. Oke, apalagi? Kalau es cendolnya 4 pon 4 pon? 350 mili. Oke. Isinya 350 mili. Putu ayu ini 6 pon, isinya 6. 6 pon isinya 6. Nah, untuk saat ini Pak Zukni melayani penjualan online ya Pak ya? Karena kita belum pernah ada acara kumpul-kumpul nih sesudah pandemi ini. Nah, pembelinya Pak rata-rata orang Indonesia 100% atau ada orang lokal? Alhamdulillah sekarang sudah customer saya udah menyebar ke seluruh UK. Itu udah nggak cuma Indonesian aja, malah menurut saya sekarang sudah lebih banyak, mayoritas udah nggak yang Indonesia lagi. Jadi banyak orang Malaysia, ada orang Timur, ada orang bule. Jadi orang Indonesianya malah minoritas. Selama ini promosi lewat apa? Sosial media, Facebook atau apa Pak? Iya, saya memang cenderung sosial media. Sekarang baru menggunakan platform sosial media aja, Facebook dan Instagram. Pengiriman hanya UK aja? Pernah ada yang order dari Eropa atau luar UK? Sudah ada. Tapi kalau ke Eropa kita cuma sudah mengirim ke Prancis, ke Belanda, ke Irlandia, Northern Ireland. Itu tapi kita tidak masukkan es cendol, jadi cuma rendang, bakso dan putu ayunya karena
ini ya, untuk keamanan makanan ya. Sekarang kan pandemi ini bulan Juni, katanya sih mudah-mudahan September semuanya sudah berjalan dengan normal. Apakah Pak Zukni sudah merasa nyaman? Nah, udah deh, saya mau jualan, tetap mau memperdalam jualan ini, apalagi Pak Zukni ada rencana mau masukin ke supermarket kan? Udah aman di Iya. sini atau mau balik lagi deh, saya mau jadi driver aja, karena dunia pariwisata juga mungkin belum bisa teraba ya saat ini. Iya, Gimana Pak iya planning ke betul. depan? Kita kan memang sebetulnya kita sekarang ini sedang dihadapkan dengan situasi yang tidak ada yang tahu, tidak menentu. Walaupun para ahli pun mereka membuat analisis semuanya dengan sumber-sumber yang semuanya juga tidak menentu. Jadi kita juga tidak tahu apa akan yang terjadi, sampai kapan, kita tidak tahu. Itu poin pertama. Yang kedua, apapun yang terjadi nanti, kalaupun Kondisi membaik. perubahannya bagaimana, itu tetap yang akan kita hadapi nanti sesuatu hal yang baru, yang tidak akan persis sama dengan sebelumnya. Iya. Itu poin kedua. Makanya dari situ, dari dua poin ini saya pun tetap akan mengambil keputusan, tetap harus mengembangkan apa yang sudah saya lakukan, yang sudah kayaknya sudah sesuai dengan apa ya, garis ini ya, apa permintaan dari situasi market yang sekarang yang sudah ada. Jadi Karena sudah Pak Zukni sudah mulai ngeraba ya, kayaknya ini prospeknya bakal bagus gitu ya. Iya, karena market sudah jelas, mereka sudah mengenal saya, brand saya juga udah mulai awareness-nya udah kuat. Jadi mungkin tinggal memperkuat produk, menambah varian, memperbesar kapasitas produksi saya. Jadi sudah ada upaya untuk approach atau masuk ke supermarket atau mungkin ke toko-toko Asia. Di London kan banyak tuh toko Asia. Udah mulai masuk ke situ nggak Pak? Belum, saya belum, tapi sudah ada wacana ke sana. Kita sedang mempersiapkan beberapa strategi. Bapak ada tips untuk teman-teman yang mau memulai usaha online jualan makanan, nggak ada kata terlambat ya Pak ya? Mungkin kalau dari saya pribadi, pertama saya ingin sharing kepada teman-teman juga yang mungkin bisa diambil manfaatnya, walaupun saya sebenarnya bukan ahli ya. Tapi yang pertama, kalau kita mau jualan makanan, ya itu pertama itu harus ahli makanan. Jadi ada caranya bagaimana kita menjadi ahli makanan nanti. Kemudian harus menguasai cara jualannya. Jadi kalau udah tahu cara masaknya, cara jualannya juga tahu, mungkin ini dua kunci yang bisa kita gunakan untuk bisa memulai usaha ini. Nah, tapi bagaimana sih biar makanannya ahli? Jadi itu sebuah kunci yang tadi saya terangkan, itu kalau makanannya enak nanti akan melakukan promosi sendiri. Tapi kalau nggak enak itu nanti akan malah seperti kalau dipromosi ini itu malah membunuh kita sendiri nanti malah, karena nanti orang pembelinya nyesel lah. Ternyata rasanya tidak sesuai dengan yang diiklankan gitu ya. Jadi nomor satu tuh kualitas dulu, baru promosikan. Iya betul. Jadi kalau mau jual makanan harus ahli makanan. Ahli makanan itu gimana maksudnya? Jadi kalau bisa itu harus punya apa? Kalau bisa ini dulu. Pertama ngambil spesialisasi aja dulu. Makanan satu aja. Jualan tuh makanan tuh nggak usah banyak-banyak. Kan alis aja. Jualan satu aja. Misalnya jualan kue pukis Bandung misalnya itu. Jualan itu aja. Okay. Tapi benar-benar di tempat yang enak, yang top tip, yang membuat orang ketagihan, yang membuat orang sekali makan, sekali gigit langsung kangen. Wah ini enak, aku mau order lagi. Mendingan satu aja. Belajar aja dari KFC, mereka cuma jualan ayam. Dunkin Donat, mereka cuma jualan donat. Donat doang, oke. Banyak orang jualan spesialis ya, satu aja. Jadi jangan ngambil banyak-banyak. Jadi satu aja. Nah, itu satu tapi fokus dan enak dan mantap gitu. Jadi rasanya tetap terjaga gitu kan. Standarnya udah pas gitu. Jadi gitu ya teman-teman pemirsa YouTube channel Rosi Meilani, sharing dengan Pak Zukni yang saat ini sukses di bidang kuliner. Jadi kalau Pak Zukni dengan latar belakang sebetulnya sih kerja di cruise, lebih ke tata boga, tapi bisa juga produksi makanan. Nah, kalau Pak Zukni bisa, kita juga kenapa enggak ya Pak ya. Oke deh pemirsa YouTube channel Rosi Meilani, demikian obrol-obrol saya dengan Pak Zukni. Semoga obrol-obrol ini bisa membawa manfaat buat penonton semuanya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya nanti ada notifikasi yang masuk ke kamu di video terbaru saya.
Pak Zukni, terima kasih atas Terima obrol-obrolnya. kasih semuanya. Semoga obrolan ini membawa manfaat ya Pak. Nanti semoga kalau pandemi sudah berlalu, ada event lagi, kita kumpul-kumpul lagi, makan-makan bakso Pak Zukni di London. Yes. Ayo, Pak bye. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jalan.